Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para ikhwan dan akhwat, bapak-bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang suatu ibadah yang sangat agung, yaitu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara mengekspresikan cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena kita tahu di sana ada dua model kelompok yang keliru atau dua cara yang keliru yang berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, sikap yang kurang atau menyepelekan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan merendahkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau istilah para ulama, dengan tafrid atau al-jafa, ya, di mana sebagian orang tidak memandang sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya memandang Nabi sebagai manusia biasa. Apalagi seperti kita dengar ungkapan orang-orang liberal yang mengatakan Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi sudah expired, ya, hanya berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka tidak memandang ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagian mereka mengatakan kita di zaman sekarang diperintahkan untuk berijtihad, membuat hukum-hukum yang baru yang relevan dengan zaman kita, seakan-akan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah tidak berlaku lagi di zaman sekarang. Dan ini banyak tersebar di universitas Islam yang ada di tanah air, yang terpengaruh dengan pemikiran liberalisme, ya, atau pluralisme dan semisalnya. Ini satu sisi yang menyepelekan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sisi lain ada sikap yang berlebihan atau disebut oleh para ulama dengan al-ifrat, berlebih-lebihan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang keliru, mengekspresikan dengan cara yang keliru. Dan Rasulullah SAW sudah ingatkan, la tutruni kama atratin nasara ibn Maryam, innama ana abdun faqulu Abdullahi wa Rasuluh. Janganlah kalian berlebih-lebihan kepada aku sebagaimana kaum Nasara berlebih-lebihan kepada Isa bin Maryam. Sungguhnya aku hanyalah hamba, maka ucapkanlah hamba Muhammad itu hamba Allah dan Rasulnya. Sebagian saudara-saudara kita dari kaum muslimin yang memuji Nabi berlebih-lebihan, sampai sebagian mereka mengangkat seakan-akan Nabi pada derajat Tuhan, ya, seperti dalam sebagian syair mereka berkata memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inna min judika dunya wa dharrataha wa min ulumika ilmal lauhi wal qalam, yang artinya sungguhnya di antara kedermawananmu wahai Rasulullah adalah dunia dan akhirat, yaitu dunia, akhirat, surga, semuanya adalah kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu ini tidak benar, ya. Dunia dan seisinya milik Allah Subhanahu wa taala, apalagi surga milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka berkata pula, wa min ulumika ilmal lauhi wal qalam, di antara ilmu wahai Rasulullah adalah ilmu yang dicatat oleh pena dan ilmu lauhil mahfuz. Ini tidak benar, karena Rasulullah SAW tidak tahu ilmu gaib kecuali sekedar yang Allah beritahukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tahu ilmu gaib, yang tahu rahasia takdir hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita wajib mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan wajib mencintai Nabi lebih daripada seluruh manusia, lebih daripada orang tua kita, daripada anak kita, bahkan lebih daripada diri kita sendiri. Nanti akan kita jelaskan. Tetapi mengekspresikannya harus sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah SAW dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, standarisasi sederhana, para sahabatlah orang yang paling cinta kepada Nabi. Tidak ada yang ngaku lebih cinta kepada Nabi daripada para sahabat, ya. Pengakuan mereka bukan hanya pengakuan, tapi terbukti dengan pengorbanan mereka, jiwa dan raga mereka untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi mereka tatkala mengekspresikan cinta mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka ada barometer. Sebagian dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Ma kana ahadun ahabba ilaihim min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa kanu idza ra'awhu lam yaqumu lima ya'lamuna min karahiyatihi lidzalik." Adalah orang yang paling dicintai oleh para sahabat adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang lebih dicintai oleh para sahabat kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi bagaimana mereka mengekspresikan? Wa kanu idza ra'awhu, kalau mereka melihat Nabi datang, lam yaqumu, mereka tidak berdiri, ya, dalam rangka Nabi jalan, ya. Mereka tidak berdiri. Kenapa? Mereka tahu lima ya'lamuna min karahiyatihi lidzalik. Karena mereka tahu Nabi tidak suka digitukan, Nabi tidak suka dibegitukan. Oleh karenanya
Tatkala mereka ingin mengekspresikan cinta mereka kepada Nabi, mereka menimbang. Kalau Nabi tidak suka, maka mereka tidak lakukan. Ini sebagai mukaddimah yang ingin saya sampaikan di awal pengajian untuk menjelaskan bahwasanya urgensinya kita mengetahui tentang cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana cara mengekspresikan cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita salah dalam mengekspresikan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya saya akan bahas tentang bahwasanya muhabbatun Nabi adalah ibadatun azimah. Cinta kepada Nabi adalah ibadah yang agung. Ya. Dalil akan hal ini diantaranya bahwasanya cinta Nabi digandingkan dengan cinta kepada Allah. Ya. Digandengkan dengan cinta kepada Allah. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah, ya. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa azwajukum abakum ikhwanukum, ya. Kana aba'ukum abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaratumuha wa tijaratan takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allahi wa rasulihi wa jihadan fi sabilihi fatarabbasu. Dalam ayat ini kata Allah Subhanahu wa taala yang di sini disebut dengan al-mahab as-samaniyah, 8 perkara yang merupakan kecintaan manusia secara tabiat, ya. Manusia secara tabiat dia mencintai orang tuanya, anaknya, kemudian saudara-saudaranya, istrinya, kerabatnya, kemudian hartanya, perdagangannya, dan rumahnya. Ya, ini yang kita cintai rata-rata, ya. Tapi ini semua tidak boleh kita dahulukan daripada cinta kepada Allah dan Rasulnya. Perhatikan kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kana aba'ukum", katakanlah kalau orang tua kalian, wa abna'akum, anak-anak kalian, wa ikhwanakum, saudara-saudara kalian, wa azwajakum, istri-istri kalian, wa ashiratukum, kerabat kalian, wa amwalun iktaraftumuha, dan harta yang kalian usahakan. Ya, wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan perdagangan yang kalian khawatir kerugiannya. Wa masakinu tardawnaha, dan tempat tinggal yang kalian sukai. Ahabba ilaikum minallahi wa rasuli wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu. Ternyata lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya dan jihad di jalan Allah, maka tunggulah. Di sini perhatikan Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara cinta kepada Allah dan Rasulnya, ya. Allah dan Rasulnya menunjukkan agungnya cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena digandengkan bersama dengan kecintaan kepada Allah, karena konsekuensi dari cinta kepada Allah adalah cinta kepada Nabi. Nanti akan kita jelaskan. Konsekuensi dari cinta kepada Allah adalah cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, ya. Ya. Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman. Kata Nabi SAW, 3 perkara, barang siapa yang ada pada dirinya 3 perkara tersebut, dia akan merasakan manisnya iman. Yang pertama, ya, an yuhibbullah, ya. An yakuna Allah, ya. An yakuna Allah wa rasuluh ahabbu ilaihi mimma siwahuma, ya. Yang pertama yaitu Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Di sini juga sama, Nabi menggandengkan antara Allah dan Rasulnya. Jadi ada 3 perkara yang membuat seorang merasakan manisnya iman, yaitu pertama dia mengedepankan cinta kepada Allah dan Rasulnya
daripada yang selainnya. Kemudian yang kedua, wa an yuhibbul mar'a an yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Dia mencintai seorang, dia tidak mencintainya kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, an yakraha an yauda ilal kufr kama yakrah an yukdhafa finnar. Dia tidak suka kembali kepada kekufuran sebagaimana dia benci kalau dilempar dalam api neraka. Di antaranya ini, perhatikan di sini Allah menggandengkan cinta kepada Allah dengan cinta kepada Rasul dalam satu konteks, dan ini menunjukkan akan urgensinya atau cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan ibadah yang agung. Perkara yang kedua, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mewajibkan mencintainya lebih daripada yang lain. Ini menunjukkan ibadah yang agung. Karena dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Perhatikan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak beriman salah seorang dari kalian sampai aku lebih dia cintai, ya. Hatta akuna ahabba ilaihi, sampai aku lebih dia cintai daripada orang tuanya, daripada anaknya, daripada seluruh manusia. Ya. Kata Nabi tidak sempurna. Tidaklah beriman salah seorang dari kalian, saya terjemahkan, ya. Tidak beriman salah seorang dari kalian hingga aku lebih dia cintai dari orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Ini menunjukkan bahwasanya cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hukumnya wajib, ya. Bahkan dalam satu hadis dalam Sahih Bukhari, Umar bin Khattab pernah berkata, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi." Kata Umar, "Ya Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai daripada segala sesuatu kecuali pada diriku." Artinya Umar mengatakan, semuanya aku lebih mencintai engkau ya Rasul dari segalanya kecuali diriku. Aku lebih cinta kepada diriku daripada engkau. Dan ini perkara yang tabiat, seorang lebih sayang kepada dirinya daripada orang lain. Maka Nabi menegur, "La ya Umar, belum ya Umar. Hatta akuna ahabba ilaika, sampai aku lebih kau cintai daripada dirimu sendiri." Kata Umar, "Al-ana ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya hatta min nafsi." Kata Umar, sekarang ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai bahkan lebih daripada diriku sendiri, ya. Oleh karenanya cinta kepada Nabi hukumnya wajib, ya. Kemudian di antara yang menunjukkan bahwasanya cinta kepada Nabi adalah ibadah yang agung, pahala yang besar, ya, bagi orang yang cinta kepada Nabi. Nabi SAW bersabda, "Al-mar'u ma'a man ahab." Seseorang dikumpulkan pada hari kiamat bersama orang yang dicintai. Orang yang dia cintai. Maka jangan salah, jangan sembarang mencintai orang lain. Karena seorang akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Hadis ini disebutkan kisahnya, ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah," dia bertanya, "Mata sa'ah?" Ya Rasulullah, kapan hari kiamat? Ini pertanyaan yang menakjubkan, ya, bertanya tentang hari kiamat, ya. Tentu Nabi tidak tahu, ya. Nabi tidak tahu. Kemudian disebut dalam sebagian riwayat Rasulullah SAW salat dulu, Rasulullah SAW setelah salat Rasulullah bertanya, "Mani sa'il tadi, mana yang bertanya tadi?" "Saya Rasulullah." "Mata sa'ah, kapan hari kiamat?" Maka Rasulullah SAW balik bertanya kepada dia, karena Rasulullah SAW tidak tahu kapan hari kiamat. Tapi yang penting bagi dia apa yang dia siapkan untuk bertemu hari tersebut. Maka Nabi bertanya, "Wa madza a'datalah?" Apa yang kau siapkan untuk bertemu dengan hari kiamat? Maka orang ini berkata, "Ya Rasulullah, ma a'datullah bi kasrati salatin wala siyamin." Aku tidak menyiapkan diriku untuk bertemu dengan hari kiamat dengan banyak salat. Aku salat tapi tidak banyak. Wala siyamin wala sadaqah. Aku berpuasa tapi tidak banyak puasaku. Aku bersedekah tapi tidak banyak sedekahku. Walakinni uhibbullaha wa rasulah. Tapi aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ini yang dia modal dia bawa untuk
bertemu hari kiamat. Aku cinta kepada Rasulnya. Kata Nabi SAW, anta ma'aman ahbabta. Engkau bersama orang yang kau cintai. Ya, maka setelah mendengar hal tersebut, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata, "Ma farihal muslimuna farhahum." Ya, tidaklah kaum muslimin gembira seperti gembira mereka mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-mar'u ma'aman ahab." Seorang dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Kemudian kata Anas bin Malik, "Fa ana uhibbun nabi." Aku cinta kepada Nabi. Wa uhibbu Abu Bakr, aku cinta kepada Abu Bakar. Wa uhibbu Umar, dan aku cinta kepada Umar. Wa arju an akuna ma'ahum bi hubbi iyyahum, dan aku berharap dikumpulkan bersama mereka karena cintaku kepada mereka. Wa illam a'mal bimithli a'malihim, meskipun aku tidak bisa beramal seperti amalan mereka. Ya, jadi cinta kepada Nabi adalah ibadah ya. Ibadah bahkan pahalanya besar akan dikumpulkan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam jika cintanya kepada Nabi dengan cinta yang benar. Inilah yang menjadi perhatian kita ya. Bagaimana cinta yang benar? Apa buktinya? Kalau mengaku-ngaku, semua orang bisa mengaku. Ya, tapi kalau pengakuan tanpa bukti hanyalah omong kosong. Ya, kaidah kita pengakuan tanpa bukti, ya, pengakuan tanpa bukti hanyalah omong kosong. Hanyalah omong kosong. Hanyalah omong kosong. Taib. Ini berikutnya tentang bagaimana cara mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Bagaimana cara mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Kita tahu bahwasanya cinta kepada Nabi bukannya pengakuan kata-kata yang diucapkan, kami cinta kepada Nabi, cinta kepada Nabi. Bukan juga syair-syair yang disenandungkan, syair-syair cinta kepada Nabi, cinta kepada Nabi, tapi harus ada bukti ya. Harus ada bukti. Kalau tidak ada bukti makanya semua orang bisa ngaku-ngaku. Cara mencintai kepada Nabi, cinta kepada Nabi dengan dua hal. Yang pertama dengan cinta di hati. Benar-benar kita cinta kepada Nabi SAW, rindu bertemu dengannya. Ya. Kemudian dengan amal perbuatan yang disebut dengan al-ittiba. Ini al-mahabbah al-qalbiyah. Jadi tidak benar juga namanya cinta hanya sekedar ittiba, hanya yang penting jalankan sunnah-sunnahnya, mengikuti bagaimana penampilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjalankan zikir-zikir Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa memperhatikan rasa cinta di hati. Cinta itu adalah amal qalbi. Asalnya kita bilang cinta itu adalah amal qalbi, amalan hati. Namanya cinta itu amal hati. Tetapi cinta ini ada ekspresinya. Ekspresinya dengan amalan jawarih, anggota tubuh. Nah, yang pertama yang harus kita perhatikan, dua-duanya kita perhatikan. Di antaranya cinta di hati. Nah, bagaimana menumbuhkan cinta kita kepada Nabi di hati kita? Nah, ini bagaimana cara menumbuhkan cinta kita kepada Nabi di hati kita. Di antaranya mungkin kita perlu perhatikan ya, adalah dengan mengenali ya perangai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mengenali jasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah suatu yang sangat logis ya. Pertama, mengenali perangai Nabi sallallahu alaihi wasallam karena kita punya kaidah tak kenal maka tak sayang. Ini benar sekali, maka tak sayang. Tak kenal maka tak sayang. Nah, seorang kalau ingin mencintai Nabi dengan cinta sungguhnya, mau tidak mau dia harus pelajari tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia baca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia baca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pelajari sejarah perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pelajari akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia berusaha apa? Mengenali akhlak Nabi. Mengenali akhlak Nabi. Dan ini luar biasa. Kalau kita kenal akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan semakin mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana akhlak Nabi terhadap istrinya, akhlak Nabi terhadap anak-anaknya,
bagaimana akhlak Nabi terhadap kawan-kawannya, bagaimana akhlak Nabi bahkan terhadap musuh, bagaimana akhlak Nabi kepada misalnya kepada masyarakat, ya, bagaimana akhlak Nabi kepada pembantunya, kepada budaknya. Kita mengenal akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan tahu, kita akan semakin cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tutur katanya, bagaimana kelembutannya, bagaimana rahmatnya. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ana rahmatul muhdah." Aku adalah rahmat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada alam semesta. "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Mau tidak mau, kalau orang mau cinta kepada Nabi, dia harus mengenal sosok Nabi. Mustahil. Ya hanya kalau pengakuan oke, tapi kalau dia benar-benar cinta kepada Nabi, dia harus belajar bagaimana akhlak Nabi. Ya. Kalau ada kita bagaimana kita bisa senang sama seorang, ya. Tak kenal maka tak sayang. Kita senang sama seorang kenapa? Karena kita baca berita misalnya pencitraan tentang dirinya, bagaimana akhlaknya yang bagus, bagaimana tawadhu'nya, bagaimana zuhudnya, bagaimana sederhananya, kita menjadi cinta sama orang itu, luar biasa akhlaknya. Itu baru orang-orang zaman sekarang kita bisa jatuh cinta kepadanya, kita bisa sayang kepadanya, kita bisa bela dia. Bagaimana lagi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang umurnya semua berkah sampai Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan umurnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "La amruka innahum la fi sakratihim ya'mahun." Kata Allah, demi umurmu wahai Muhammad, sungguhnya kaum Nabi Lut sedang terombang-ambing dalam hawa nafsu mereka. Ketika Allah sedang berbicara tentang kisah Nabi Lut, bagaimana kaumnya yang ingin melakukan homoseksual, Allah bersumpah dengan umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demi umurmu wahai Muhammad. Kata Ibnu Abbas, wahayatika, demi kehidupan wahai Muhammad. Seharusnya kalau kita lihat teksnya tentang Nabi Lut, mestinya Allah bersumpah dengan Nabi Lut, tetapi Allah bersumpah dengan umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena umur dan kehidupan Rasulullah SAW dari awal sampai akhir adalah teladan. Adalah teladan. Ya. Maka kenalilah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan semakin cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita dengar cerita-cerita tentang seseorang, tentang tokoh-tokoh yang sedikit saja kita dengar tentang bagaimana biografinya membuat kita cinta kepada dia. Bagaimana lagi tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka mau tidak mau kita mengenali akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, agar kita bisa semakin cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mengenal jasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, caranya bagaimana? Dengan mempelajari sirah. Mempelajari sirah Nabi. Dengan pelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita belajar sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tahu jasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena manusiawi, kita akan semakin sayang kepada orang yang punya jasa kepada kita. Sebagaimana perkataan seorang penyair, ahsin ilan nasi tasta'bid qulubahumu fatalama ista'bad al-insanu al-ihsanu. Kata seorang penyair, berbuat baiklah kepada orang lain, niscaya kau akan merenggut hati mereka. Betapa kuat berbuat baik, jasa kepada orang lain merenggut hati seseorang. Dan itu benar, ya. Kenapa kita sayang kepada orang tua kita? Karena kita tahu jasa mereka luar biasa. Kenapa kita punya sayang sama kawan kita? Karena jasa dia kepada kita banyak, ya kita sayang sama dia wajar. Ya, kalau kita punya teman 2 orang, satunya kalau ketemu selalu diajak makan, terakhir satunya pelit suruh bayar sendiri-sendiri. Kita lebih senang mana? Kita lebih senang yang ini. Jasa dia kepada kita banyak. Lagi susah-susah dia telepon, ada apa engkau, apa yang bisa saya bantu. Kita sayang sama dia, kita tahu jasanya. Makanya Nabi SAW berkata, tahadu tahabu, saling beri hadiah maka kalian saling mencintai. Kenapa? Kalau orang kasih kita hadiah, kita punya jasa, dia punya jasa kepada kita, kita sayang kepada dia. Semakin besar jasa seseorang, semakin kita mencintainya. Kaidah, ya. Semakin besar jasa seseorang, ya, semakin kita mencintainya. Nah, bagaimana kita tahu besar jasa Nabi? Harus belajar. Belajar kepada tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita tahu bagaimana jasa Nabi. Ingat jasa Nabi. Dengan jasa Nabi sallallahu alaihi wasallam kita mendapat kebahagiaan di dunia, kalau kita diteruskan kebahagiaan yang kekal abadi di akhirat. Di dunia setelah kita mengenal sunnah Nabi SAW, kita mengenal Islam, kita tahu bagaimana indahnya Islam. Kita merasakan kebahagiaan. Belum di akhirat, kalau kita menjalankan Islam, kita akan mendapatkan kenikmatan abadi yang sempurna di surga. Dan ini jasa jauh lebih besar daripada jasa orang tua kita melahirkan kita. Ya. Jasa orang tua kita mengurus kita. Jasa orang tua kita setengah mati, setengah mampus untuk bisa menghidupi kita. Jasa orang tua tidak ada yang ragu akan besarnya. Tetapi jasa Nabi SAW
yang beliau diusir dari kota Mekah, dilempari sampai berdarah, dihina-hina, ya. Dan semuanya beliau lakukan untuk kita, agar kita bisa merasakan kebahagiaan, agar Islam bisa tersebar, cahaya Islam tersebar di seluruh alam semesta. Sampai kepada kita di Indonesia, kita bisa mengenal indahnya Islam, bisa mengenal syariat Islam begitu indah, bisa merasakan ketentraman dalam kehidupan kita. Sementara manusia terjerumus dalam berbagai macam kesyirikan. Ada yang menyembah berhala, ada yang menyembah hewan, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah rembulan, ada yang menyembah patung, ada yang menyembah nabi, ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah penghuni kubur, ya, ada yang menyembah jin. Kita menyembah Allah semata, ini nikmat luar biasa. Jasa ini tidak ada yang bisa mengalahkannya. Maka pantas jika kita harus lebih cinta kepada Nabi daripada orang tua kita, daripada anak-anak kita, daripada seluruh manusia. Kenapa? Karena jasa Rasulullah SAW yang sangat besar, yang harus kita renungkan akan hal ini. Karena Nabi menawarkan kepada kita, kalau kita ikuti sunnahnya, kita akan merasakan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan abadi di akhirat di surga dengan kenikmatan yang sempurna. Ya. Dengan dua ini, maka kita akan bisa cinta, menimbulkan cinta di hati kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini mau tidak mau dengan belajar, ya, dengan belajar. Tak kenal maka tak sayang. Pelajari, ya. Bagaimana sifat-sifat Nabi. Allah berfirman tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Dalam akhir daripada surat At-Taubah. Tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, sungguh telah datang kepada kalian rasulun min anfusikum, seorang rasul dari diri kalian. Azizun alaihi ma anittum. Apa artinya azizun alaihi ma anittum? Dia merasa berat apa yang memberatkan kalian? Dia merasa berat apa yang memberatkan kalian? Ini benar ya. Kalau kita baca tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam jangankan kaum muslimin, bahkan orang kafir tidak masuk Islam, Nabi sedih. Orang-orang Quraisy tidak masuk Islam, kata Allah, wala tahzan alaihim. Ya. Orang-orang kafir tidak masuk Islam, Quraisy tidak masuk, Rasulullah sedih kenapa mereka tidak masuk Islam. Itu orang kafir, belum orang beriman. Ya. Sampai ketika orang Yahudi juga tidak masuk Islam, kata Allah, fala ta'sa 'alal qaumil kafirin. Jangan kau sedih terhadap orang kafir. Rasulullah sedih. Orang Yahudi tidak masuk Islam, orang Nasrani tidak masuk Islam, Rasulullah sedih. Rasulullah merasa berat, apalagi orang beriman yang menimpa orang beriman, memberatkan Nabi apa yang ma'anitum yang memberatkan kalian. Rasulullah merasa berat apa yang memberatkan kalian. Harisun alaikum, sangat semangat. Ini sifat Nabi SAW. Agar kalian dapat hidayah. Agar kalian dalam kebaikan. Kemudian bil mu'minina raufur rahim, sangat sayang, sangat rahmat dan sayang. Rahmat kepada kaum mukminin. Dengan ayat ini bisa kita gambarkan bagaimana perangai Nabi yang luar biasa dan bagaimana jasa Nabi kepada umat Islam, kepada kita semua yang mengharuskan kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ekspresi cinta kita dengan hati, ya, dengan hati kita, ya, dengan hati kita. Oleh karenanya terdapat ada seorang wanita ketika dalam perang Uhud, ya, dikabarkan kepadanya ayahmu meninggal. Maka dia mengatakan, "Ma fa'ala bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Ya. Aina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dia bilang, "Mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Dikabarkan kepada dia, "Suamimu meninggal." Dia bilang, "Mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Dikabarkan kepada dia, ya, saudaranya meninggal. Dia bilang, "Mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Ketika dia Rasulullah SAW kondisi sehat, dalam kondisi tidak mengapa, ya, maka dia mengatakan seluruh musibah kalau Rasulullah selamat semuanya ringan bagiku. Lihat bagaimana cintanya kepada dia, kepada Nabi SAW dengan cinta yang luar biasa. Taib, di antara cara mencintai Nabi dengan amal perbuatan al-ittiba. Ini adalah konsekuensi yang logis, ya. Logis yaitu apa namanya? Taat kepada orang yang dicintai, kepada yang dicintai. Ya, terus di antaranya adalah meniru-niru, kemudian
meniru-niru orang yang dicintai. Ya. Taat kepada yang dicintai sebagaimana perkataan seorang penyair, "Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu. Innal muhibbu liman yuhibbu muti'u." Ya. Seorang penyair berkata, "Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu. Innal muhibbu liman yuhibbu muti'u." Kalau cintamu kepadanya benar-benar jujur, benar-benar tulus, kau akan taat kepadanya. Sungguhnya orang yang mencintai akan taat kepada yang dia cintai. Wajar misalnya ada seorang suami sayang kepada istrinya, istrinya minta belikan ini dia belikan. Sayang beneran, tapi kalau istrinya minta beliin dia pelit. Misalnya dia itu namanya dia enggak cinta, omong kosong aja. Istriku kamu adalah orang yang paling aku cintai. Mas tolong belikan ini. Aduh enggak ada duit. Enggak ada duit. Ini enggak cinta namanya, enggak taat. Disuruh beli ini enggak taat. Ya. Kalau cinta benar, ya, maka dia akan taat kepada orang yang dia cintai. Maka kalau dia cinta kepada Nabi, dia pasti taat kepada wejangan-wejangan Nabi, pasti taat kepada perintah-perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia pasti akan berusaha meniru-niru orang yang dia cintai, dan ini wajar. Kita lihat bagaimana sekarang orang-orang di dunia, kalau dia sudah cinta kepada, misalnya cinta kepada seorang artis, maka dia ikut-ikuti gayanya, ikut model rambutnya, bahkan bajunya, bahkan kantongnya sebelah mana diikuti, warna bajunya kotak-kotak atau garis-garis diikuti, kadang gaya jalannya diikuti, ya, diikuti semuanya ya. Warna rambutnya kadang diikuti, apa arti kafir. Ya, kenapa? Karena cintanya. Dia ikuti semua. Syair-syairnya dia hafalkan, nyanyian-nyanyiannya, ya. Bukti dia cinta, wajar dia berusaha meniru apa yang orang yang dia cintai. Maka demikian pula, ya, kalau seorang cinta kepada Nabi pasti ada bukti dari ittiba perbuatan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran." Dalam surat Al-Ahzab kata Allah, sungguh pada diri Rasulullah ada uswah, teladan bagi kalian. Ya, jadi Rasulullah diutus untuk diikuti, Ini dalil bahwasanya semua yang dilakukan Nabi hukum asalnya adalah sunnah. Kita berusaha mengikutinya. Semakin banyak sunnah yang kita ikuti, maka menunjukkan kita semakin cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Ya. Fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Perhatikan kata Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Kalau kalian cinta kepada Allah, ya. Cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, itiba'lah kepada aku. Ya. Kalau cinta kepada Allah, ikutilah aku, teladanilah aku, ittiba kepada aku. Ikutilah aku, ya. Maka niscaya Allah akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni kalian. Wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim, dan Allah Wallahu ghafurur rahim. Yaghfir lakum dzunubakum, ya. Allah sayang dan Maha Pengampun bagi kalian. Jadi ini jelas bahwasanya kalau bukti kita cinta kepada Nabi, dua ekspresi. Pertama di hati, caranya adalah dengan mempelajari ini. Kemudian di dalam beramal kita harus mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis ini saya akan jelaskan contoh-contoh praktek nyata tentang bagaimana mengekspresikan cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam insyaallah setelah ini. Taib, di antara bentuk-bentuk ittiba, ya. Praktek nyata ittiba. Ittiba. Ya. Di antaranya itu berusaha mengamalkan sunnah-sunnahnya. Ini jelas, ya. Ya.
semakin banyak sunnah diamalkan, kaidah semakin banyak sunnah diamalkan, semakin bukti cinta kepada Nabi. Sufyan Ats-Tsauri pernah berkata, kata Sufyan Ats-Tsauri berkata, rahimahullah berkata, "Law istata'ta an la tahukka ra'saka illa bil athar faf'al." Ya, faf'al. Apa artinya? Kalau kau mampu tidak menggaruk kepalamu kecuali dengan dalil, maka lakukanlah. Maksudnya apa? Ini seorang berusaha menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Berusaha apapun, apa yang dilakukan, dia keluar rumah ada dalilnya enggak, keluar rumah harus begini, apa bacaannya, kaki apa lebih dahulu, masuk masjid demikian, kalau masuk rumah apa yang dia baca, kalau mau tidur apa yang dia lakukan, masuk masjid apa yang dia lakukan, ya. Ketemu orang tua apa yang dilakukan, terus sunnah terhadap tetangga bagaimana, sunnah terhadap istri, terhadap anak-anak. Dia berusaha kenali sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu dikerjakan oleh para ulama, di antaranya Imam Ahmad. Imam Ahmad mendapat suatu hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah dihijamah, kemudian dia memberikan kepada Fa'atul Hajjam, yang tukang hijamah, dikasih 1 dinar atau 1 dirham, maka Imam Ahmad mempraktekkan. Dia berusaha mempraktekkan, dapat hadis bisa dipraktekkan, dia praktekkan. Dapat hadis bisa dia praktekkan, ya. Kita berusaha. Bahkan kata Sufyan, kalau kau mampu tidak menggaruk kepalamu kecuali dalilnya, seandainya dalilnya, cari dalilnya. Ini bukan berarti dalil harus ada, menggaruk kepala harus ada dalil, tidak. Tapi ini motivasi kepada kita untuk berusaha tidak melakukan apapun kecuali dengan sunnah. Menunjukkan cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kita, contoh sederhana, saya bilang sederhana, seperti melepas sendal. Kalau pakai sendal, semua orang tahu kaki kanan lebih dahulu, ya, kaki kanan lebih dahulu. Tetapi ketika melepas sendal, banyak orang kaki kanan juga lebih dahulu. Harusnya kaki kiri dulu, baru kaki kanan. Sehingga kaki kanan adalah kaki yang pertama dipakaikan ke sendal, dan kaki yang paling terakhir dilepas dari sendal. Ini banyak orang pakai pertama kaki kanan, tapi kalau lepas juga kaki kanan dulu. Padahal sunnahnya tidak demikian. Sunnahnya pakai sendal kaki kanan terlebih dahulu, melepas sendal kiri dulu, kanan yang terakhir. Ini sederhana, tapi kalau orang melakukannya, dia ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berusaha menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dalam hal apapun berusaha, dalam ibadah berusaha semaksimal mungkin, ya. Maka semakin seorang mengamalkan sunnah-sunnahnya, maka dia akan semakin bukti dia cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Percuma seorang ngomong saya cinta pada Nabi, tapi ternyata dia tidak melaksanakan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian di antara berusaha banyak bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terutama hari Jumat, ya. Kita sering ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli alaihi. Nah, kita tadi dalam pengajian kita sudah sering kita bilang Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu menunjukkan kita banyak bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya Allah dan malaikat bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Allah, Tuhan pencipta alam semesta ini bersolawat kepada Nabi. Bukan cuma Allah, malaikat juga bersolawat kepada Nabi, ya. Kita ikut. Ya ayyuhalladzina shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang beriman, salawat dan bersalamlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai sikap kita mengingat Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki jasa yang sangat besar kepada kita, sering bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antaranya, ya, meninggalkan seluruh larangannya. Nabi kalau larang tinggalkan, ya. Meskipun melawan hawa nafsu kita, ya. Banyak hal yang hawa nafsu kita ingin melakukannya ternyata dalam syariat dilarang. Nabi yang larang, sudah tinggalkan.
tinggalkan. Misalnya seorang wanita ingin berias di hadapan banyak orang supaya orang-orang memuji kecantikannya, dia pamer kecantikannya misalnya di depan banyak orang, menampilkan sebagian auratnya semua orang tertarik, jangan. Nabi larang. Sabar, Nabi larang. Allah mengatakan wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatul ula, jangan bertabarruj. Jangan menampilkan keindahan di hadapan orang-orang, di hadapan suami aja, sama orang lain enggak boleh ya. Hawa nafsu kita ingin dilihat orang, ingin disanjung oleh orang, lawan. Banyak hal ya. Kita ingin bersenang-senang, ingin joget-joget, ingin dengar musik-musik. Siapa yang tidak suka musik? Kita semua suka musik. Saya pun suka musik ya. Saya dulu pemain musik, tapi Rasulullah haramkan, mau diapain? Ada gantinya dengan Al-Qur'an. Ada kebahagiaan yang kita dapatkan. Rasulullah berikan petunjuk yang lebih baik. Kamu ingin bahagia bukan dengar musik-musik, ingin bahagia dengar musik ada kelezatan, minum khamar ada kelezatan, tapi itu bukan kebahagiaan. Kebahagiaan dengan baca Al-Qur'an, bertilawah, mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ada kebahagiaan yang tidak didapati oleh mereka yang suka bermusik-musik. Kalau musik itu memberikan kebahagiaan, pasti orang pemusik yang paling bahagia. Namun di antara mereka banyak yang stres, banyak yang minum khamar, banyak yang terkena dalam obat-obat terlarang, bahkan tidak sedikit di antara mereka yang bunuh diri. Kenapa? Karena membuat kesengsaraan dalam hati mereka. Ya, Rasulullah hawa nafsu ingin seperti itu, tapi sudah. Rasul larang, maka kita tinggalkan. Ya. Siapa yang tidak ingin melihat wanita cantik? Pandangan mata ingin melihat. Tapi Allah melalui lisan Rasulullah dalam Al-Quran, qulil mu'minina yaghuddu min absarihim, katakan kepada orang laki-laki mukmin tundukkan pandangan. Siapa yang tidak ingin lihat perempuan cantik? Bohong kalau laki-laki tidak ingin lihat perempuan cantik. Semua, oh masya Allah cantik. Tapi kalau kita lihat segera kita palingkan. Hawa nafsu kita lawan. Ya. Meskipun kita ingin ya, tapi Rasulullah larang, maka tinggalkan. Karena yakinlah di balik meninggalkan larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah larang kita tinggalkan, maka di balik itu pasti ada kebahagiaan. Kemudian di antara bukti ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, membenarkan seluruh perkataannya. Ya, kata Allah, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Muhammad tidak berkata dengan hawa nafsunya, tapi itu dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Nabi bicarakan kalau hadisnya sahih, kita benarkan. Jangan kita tolak, jangan kita bantah, subhanallah. Sebagian orang Nabi ngomong gitu enggak dipakai. Pokoknya kiai bilang begini, pokoknya orang bilang begini, pokoknya dokter bilang begini, pokoknya Nabi ngomong enggak dipakai. Ya, ente cinta kepada Nabi atau tidak? Wa ma yantiqu 'anil hawa, Nabi tidak berucap dari hawa nafsunya. Kalau hadisnya sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, benarkan. Ya, benarkan. Semua perkataan buang di hadapan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, kalau kan dia dapati perkataanku bertentangan perkataan Nabi, maka buanglah perkataanku, kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Apa kata Imam Malik? Kullun yu'khadhu min qawlihi wa yurad ila sahib hadzal qabr. Seluruh perkataan orang, semua orang perkataannya bisa diambil, bisa dibuang, kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka harus diterima ya. Maka itu bukti Anda cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendahulukan perkataan Nabi daripada perkataan seluruh manusia ya. Kemudian di antaranya ya, mencintai orang-orang yang dicintai oleh Nabi. Ini banyak ya. Di antaranya cinta kepada para sahabat. Di antaranya para sahabat. Nabi cinta kepada para sahabat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hubbul ansar minal iman, cinta kepada kaum Ansar termasuk dari keimanan. Kita kenali sahabat-sahabat Nabi. Kenapa? Ini orang-orang pernah dicintai oleh Nabi. Ini orang-orang disayang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita cinta kepada orang-orang yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya apa? Demikian juga Ahlul Bait. Ahlul Bait ya. Berupa istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian cucu-cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau mereka di atas petunjuk, di atas sunnah, maka kita mencintai mereka lebih daripada yang lainnya. Lebih kalau kita ini keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka orang yang mustaqim, orang yang soleh, kita lebih cinta daripada yang lainnya. Kenapa? Nabi yang mengatakan udzakirukumullah fi ahli baiti. Aku mengingatkan kalian untuk cinta kepada, untuk perhatian terhadap ahlul bait ya. Maka kita cinta kepada ahlul bait, cinta kepada para sahabat, cinta kepada ahlul bait. Kemudian kita cinta kepada orang-orang saleh ya. Para ulama, orang-orang saleh.
Karena mereka adalah penerus ajaran-ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antaranya membenci perbuatan tidak beradab kepada Nabi. Tidak beradab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik kepada Nabi, kepada istri-istrinya. Ngomong tentang Nabi harus berkata-kata yang baik. Jangan buat istilah-istilah yang tidak beradab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ada yang menghina Nabi, apalagi merendahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, merendahkan syariatnya, merendahkan sunnah-sunnahnya, menyepelekan sunnah-sunnahnya, maka kita tidak suka dengan seperti kita jelaskan bahwa ini sunnah-sunnah Nabi harus diagungkan. Anda cinta kepada Nabi tapi tidak menjalankan sunnah-sunnah Nabi, bagaimana mau dikatakan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian yang terakhir, masih banyak tapi yang terakhir adalah meninggalkan bid'ah ya. Yang tidak diajarkan. Jadi seorang jangan melakukan bid'ah, karena bid'ah kata Rasulullah dalam banyak hadis Rasulullah SAW melarang melakukan bid'ah. Ya, kullu bid'atin dhalalah, seluruh bid'ah sesat. Ya, Rasulullah SAW mengatakan, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad. Barang siapa melakukan perkara-perkara bid'ah dalam agama ini maka tertolak. Ya, Rasulullah SAW mengatakan, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan, sebaik-baik petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hatilah kalian perkara-perkara yang baru dalam agama. Fa kullu muhdatsatin bid'ah, perkara baru dalam agama adalah bid'ah, dan bid'ah ini tidak bisa dibendung, sangat banyak. Mungkin setiap tahun, setiap bulan ada orang bikin bid'ah, bikin acara ibadah ini, bikin akidah ini, keyakinan baru, perbuatan baru. Kita buang itu semua, kita kembalikan kepada Nabi. Ada dalilnya atau tidak? Kalau Anda benar cinta kepada Nabi, ini ada dalilnya atau tidak? Ada dalilnya kita kerjakan, kalau enggak, maaf saja. Yang diajarkan Nabi terlalu banyak. Terlalu banyak diajarkan Nabi yang belum bisa kita lakukan. Ngapain kita spekulasi, membuat satu ibadah baru, membuat satu ritual baru yang Nabi tidak mengerjakannya. Kalau itu baik, maka para sahabat tentu sudah melakukannya. Sederhana. Kalau itu baik, para sahabat sudah melakukannya. Makanya kata Imam Malik radhiyallahu taala anhu, Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah berkata, ya, fama lam yakun yauma idzin dinan falan yakuna al-yauma dinan. Apa yang di zaman Nabi bukan agama, zaman sekarang juga bukan agama. Ingat ya, ritual ya. Saya tidak berbicara tentang sarana. Kalau sarana ya terserah. Yang penting itu sarana, ada mikrofon di zaman Nabi enggak ada, tapi itu sarana. Buku atau mungkin internet di zaman Nabi tidak ada, mikrofon tidak ada, madrasah mungkin tidak ada, itu sarana ya. Tapi kita bicara ritual. Apa yang di zaman Nabi tidak ada ritual tersebut, bukan agama, maka zaman sekarang juga bukan agama. Karena tidak masuk akal. Di zaman Nabi bukan agama, sekarang jadi wajib, itu enggak masuk akal. Siapa yang berani mengatakan demikian? Di zaman Nabi tidak dikerjakan, sekarang jadi wajib. Siapa yang berani mengatakan demikian? Di zaman Nabi tidak ada, sekarang jadi wajib. Ini aneh. Sebagian orang seperti itu. Ada perkara yang di zaman Nabi tidak dikerjakan. Tidak dikerjakan oleh Nabi, para sahabat tidak mengerjakannya. Para imam arba'ah tidak mengerjakannya. Imam al-arba'ah tidak mengerjakannya. Kemudian zaman sekarang jadi wajib. Jadi wajib. Jadi barometer cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menjadikan barometer? Nabi tidak pernah menjadikannya sebagai barometer. Sekarang dijadikan barometer untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bilang enggak, maaf saja, masih banyak perkara yang bisa membuat kita ekspresikan cinta kita kepada Nabi, yang perkara-perkara baru yang tidak jelas kita tidak spekulasi. Siapa yang lebih cinta kepada Nabi daripada para sahabat? Lihat kata Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi ketika diutus dalam perjanjian Hudaybiyah dan dia masih musyrik ketika itu. Dia melihat bagaimana para sahabat betapa cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia mengatakan tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam buang dahak kecuali para sahabat mengambilnya untuk diusap ke tangannya, di wajahnya cari berkah. Tidaklah Rasulullah SAW berwudu kecuali para sahabat rebut-rebutan untuk berwudu dengan bekas wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah Nabi berbicara kecuali mereka semua diam mendengarkan. Bahkan mereka tidak mampu melihat Nabi lama-lama karena karismatik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak mampu lihat Nabi menundukkan pandangan saking cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi? Aku telah datang ya kepada para raja, aku telah bertemu dengan kaisar, aku bertemu dengan Kisra, raja Romawi, raja Persia, Najasyi, raja Habasyah. Aku bertemu dengan mereka semuanya, aku tidak pernah melihat bagaimana orang-orang mencintai
Nabi, ya, bagaimana orang-orang mencintai raja-raja mereka, sebagaimana cinta para sahabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang ragu, para sahabat lebih cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ya mereka lebih pandai mengekspresikan cinta mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau ada perkara seperti tadi, misalnya pujian-pujian berlebihan, kalau itu boleh, para sahabat akan lebih utama daripada kita, ya, daripada kita. Atau sebagian seorang kemudian bikin acara kemudian meyakini Nabi hadir. Seperti sebagian orang berdiri, Nabi dikatakan hadir. Kalau itu ada benar, para sahabat pasti sudah melakukannya. Siapa yang tidak ingin ketemu Nabi? Mungkin mereka bikin acara tiap hari supaya Nabi datang hadir bertemu dengan mereka. Tapi mereka tidak melakukan. Kalau mereka tidak lakukan, kita tidak melakukannya. Demikian para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja kepada para ikhwan, mohon maaf saya sampai di sini saja. Semoga pertemuan kita bermanfaat dan semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang benar-benar cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa menjalankan syariatnya, bisa membela sunnahnya dan bisa membela Nabi sallallahu alaihi wasallam jika ada orang-orang yang mencelanya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.